Masa transisi 1966 sampai 1967. 1. Aksi-aksi Tritura. Naiknya Letnan Jenderal Soeharto ke kursi kepresidenan tidak dapat dilepaskan dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau G30S PKI. Ini merupakan peristiwa yang menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya kekuasaan politik PKI dari percaturan politik Indonesia. Peristiwa tersebut telah menimbulkan kemarahan rakyat, keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau. Aksi-aksi tuntutan penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30S PKI semakin meningkat. Gerakan tersebut dipelopori oleh Kesatuan Aksi Pemuda-Pemuda Mahasiswa dan Pelajar. Kesatuan-kesatuan aksi tersebut dengan gigih menuntut penyelesaian politis yang terlibat G30S PKI dan kemudian pada tanggal 26 Oktober 1965 membulatkan barisan mereka dalam satu front, yaitu Front Pancasila. Setelah lahir Barisan Front Pancasila, gelombang demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI makin bertambah meluas. Perasaan tidak puas terhadap keadaan saat itu mendorong para pemuda dan mahasiswa mencetuskan Tri Tuntutan Rakyat yang lebih dikenal dengan sebutan Tritura. Pada 12 Januari 1966 dipelopori oleh KAMI dan KAPPI. Kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPR mengajukan 3 buah tuntutan, yaitu 1. Pembubaran PKI, 2. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30S atau PKI, 3. Penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Presiden Soekarno mengadakan perubahan kabinet Dwikora menjadi 100 menteri. Pada tanggal 24 Februari 1966, para mahasiswa dan pemuda memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka. Aksi itu dihadang oleh pasukan Cakrabirawa sehingga menyebabkan bentrok yang menyebabkan gugurnya mahasiswa UI bernama Arif Rahman Hakim. Insiden berdarah yang terjadi ternyata menyebabkan makin parahnya krisis kepemimpinan nasional. 2. Surat Perintah 11 Maret. Untuk mengatasi krisis politik yang memuncak pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno mengadakan sidang kabinet. Belum lama Presiden berpidato dalam sidang, ia diberitahu oleh Brigjen Sabur, Komandan Cakrabirawa, bahwa di luar istana terdapat pasukan tanpa tanda pengenal dengan seragamnya. Presiden Soekarno merasa khawatir dan segera meninggalkan sidang. Tindakan itu diikuti oleh Waperdam 1 Dr. Subandrio dan Waperdam 3 Dr. Chairul Saleh menuju Bogor dengan helikopter. Sidang kemudian ditutup oleh Waperdam 2 Dr. J. Leimena. Latar belakang dari ucapan itu ialah bahwa sejak pertemuan mereka di Bogor pada tanggal 2 Oktober 1965, setelah meletusnya pemberontakan G30S PKI di Istana Bogor, ketiga perwira tinggi mengadakan pembicaraan dengan Presiden, yang didampingi oleh Dr. Subandrio, Dr. Jenderal Leimena, dan Dr. Chairul Saleh. Setelah dibahas bersama, akhirnya Presiden Soekarno menandatangani surat perintah yang kemudian terkenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret atau SP 11 Maret atau Super Semar. Super Semar berisi pemberian mandat kepada Letjen. Keluarnya Super Semar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Sikap Presiden Soekarno melunak. Ia memerintahkan agar Soeharto beserta Panglima Angkatan berkumpul di Bogor pada hari Minggu tanggal 19 Februari 1967. Presiden menyetujui draft yang dibuat. Pada tanggal 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution. Dualisme kepimpinan nasional. Memasuki tahun 1966, terlihat gejala krisis kepimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepimpinan. Soeharto sebagai pengemban Super Semar diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Ampera. Adanya dualisme kepimpinan nasional ini akhirnya menimbulkan pertentangan politik dalam masyarakat. Terbentuk dua kubu terhadap dua tokoh tersebut. Secara hukum, Soeharto mempunyai kedudukan yang sama dengan Soekarno, yaitu mandataris MPRS. Pada tanggal 22 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato Nawaksara
dalam persidangan MPRS, yaitu pidato pertanggungjawabannya. Pada tanggal 10 Januari 1967, Presiden menyampaikan surat kepada pimpinan MPRS yang berisi pelengkap Nawaksara. Nawaksara baginya hanya sebagai progress report yang ia sampaikan secara sukarela.